Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Turnaround Netflix dari hampir bangkrut menjadi perusahaan streaming global. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana Netflix yang pada awalnya hampir mengalami kebangkrutan, mampu bangkit melalui berbagai strategi bisnis, inovasi teknologi, serta transformasi model bisnis yang tepat hingga menjadi salah satu perusahaan streaming terbesar di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, yang pertama, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam menikmati hiburan. Jika sebelumnya masyarakat menggunakan media fisik seperti DVD untuk menonton film, kini mereka lebih memilih layanan streaming karena lebih praktis dan dapat diakses kapan saja melalui internet. Perubahan perilaku konsumen ini membuat banyak perusahaan harus beradaptasi agar tetap mampu bersaing. Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan adaptasi tersebut adalah Netflix. Netflix yang awalnya bergerak di bidang penyewaan DVD, melakukan transformasi bisnis dengan beralih ke layanan streaming digital. Keputusan ini terbukti berhasil karena Netflix mampu berkembang dan menjadi salah satu pemimpin industri streaming global. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi kasus ini. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan Netflix mengalami krisis dan hampir bangkrut? Yang kedua, strategi turnaround apa yang diterapkan Netflix untuk mengatasi krisis tersebut? Ketiga, bagaimana perkembangan Netflix setelah melakukan transformasi bisnis? Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis penyebab krisis yang dialami Netflix, mengidentifikasi strategi turnaround yang disebabkan perusahaan, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Netflix setelah melakukan transformasi bisnis. Selanjutnya, dalam menganalisis kasus Netflix, terdapat 3 landasan teori yang digunakan. Yang pertama adalah manajemen strategik, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah disruptive innovation atau inovasi disruptif, yaitu inovasi yang mampu mengubah pasar dan menggantikan teknologi atau model bisnis yang sudah ada. Dalam kasus ini, layanan streaming menjadi inovasi yang menggantikan penggunaan DVD. Yang ketiga adalah business model innovation, yaitu perubahan model bisnis untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Netflix menerapkan teori ini dengan mengubah bisnis penyewaan DVD menjadi layanan streaming berbasis langganan digital. Baik, selanjutnya saya Aryani Trihapsari akan menjelaskan mengenai profil singkat Netflix. Netflix merupakan perusahaan hiburan digital yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings and Mark Randolph di California, Amerika Serikat. Pada awal berdirinya, Netflix menjalankan bisnis penyewaan DVD melalui layanan pengiriman pos. Pelanggan dapat memilih film melalui website, kemudian DVD akan dikirim langsung ke alamat pelanggan. Seiring perkembangan teknologi dan internet, Netflix melihat adanya perubahan perilaku konsumen yang mulai menginginkan layanan yang lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, pada tahun 2007, Netflix mulai memperkenalkan layanan streaming digital. Saat ini Netflix telah berkembang menjadi salah satu platform streaming terbesar di dunia dan tersedia di lebih dari 190 negara dengan jutaan pelanggan yang aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model bisnis awal yang digunakan oleh Netflix. Sebelum menjadi platform streaming seperti saat ini, Netflix menggunakan model bisnis penyewaan DVD. Cara kerjanya itu cukup sederhana, pelanggan memilih film melalui website Netflix, kemudian DVD akan dikirim melalui layanan pos ke alamat pelanggan. Salah satu keunggulan Netflix pada saat itu adalah tidak adanya denda keterlambatan pengembalian DVD, sehingga lebih menarik pelanggan dibandingkan perusahaan rental konvensional. Namun, model bisnis ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk pengiriman DVD dan masih bergantung pada media fisik. Ketika internet berkembang pesat, masyarakat mulai beralih ke layanan digital sehingga model bisnis DVD menjadi kurang relevan. Setelah memahami model bisnis awal Netflix, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi penyebab Netflix hampir bangkrut. Mengalami kebangkrutan. Penyebabnya berasal dari faktor internal dan juga eksternal. Dari faktor internal, Netflix menghadapi biaya operasional yang tinggi karena harus mengelola pengiriman DVD ke pelanggan. Selain itu, penjualan dan permintaan DVD mulai mengalami penurunan.
Sedangkan dari faktor eksternal, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat mulai meninggalkan DVD dan beralih ke layanan berbasis internet. Selain itu, persaingan dalam industri hiburan juga semakin ketat. Perubahan perilaku konsumen yang menginginkan layanan yang lebih cepat dan praktis juga menjadi tantangan besar bagi Netflix. Jika perusahaan tidak mengalami atau melakukan perubahan strategi, maka kemungkinan besar Netflix tidak akan mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Karena kondisi tersebut, Netflix mulai melakukan berbagai strategi turnaround yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian di sini ada kronologi kritis. Tahun 2000, Netflix mengalami kesulitan keuangan. Pada tahun itu, model bisnis penyewaan DVD Netflix belum menghasilkan keuntungan yang stabil, sehingga perusahaan mengalami tekanan keuangan. Kemudian, Netflix menawarkan diri untuk dijual ke Blockbuster. Untuk menyelamatkan perusahaan, Netflix menawarkan kerjasama sekaligus penjualan bisnisnya kepada Blockbuster yang saat itu menjadi pimpinan pada pasar rental film. Tetapi tawaran tersebut ditolak. Kemudian Blockbuster menilai bisnis Netflix kurang menjanjikan sehingga menolak tawaran tersebut. Kemudian Netflix terancam bangkrut dan kekurangan modal. Pada penolakan ini, membuat Netflix harus mencari cara lain untuk bertahan karena kondisi keuangan perusahaan yang semakin kritis. Kemudian di sini ada fase survival. Fase survival di tahun 2000 hingga tahun 2002. Fokus pada sistem langganan. Netflix mulai menerapkan sistem berlangganan bulanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyewa DVD tanpa batas tertentu. Kemudian ada efisiensi operasional. Perusahaan melakukan penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi proses distribusi agar dapat bertahan di tengah keterbatasan modal. Kemudian ada persiapan IPO. Netflix mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar saham guna memperoleh tambahan pendanaan dari investor. Kemudian, hasil Netflix memperoleh dana IPO sekitar 82,5 juta US dollar. Dana hasil IPO ini digunakan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan serta mendukung pengembangan bisnis di masa depan. Nah, kemudian di sini ada fase stabilitas pada tahun 2003 hingga 2006. Yang pertama ada optimalisasi logistik DVD. Netflix meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman DVD sehingga pelanggan dapat menerima dan mengembalikan DVD dengan lebih mudah. Kemudian ada sistem rekomendasi film. Netflix mulai memanfaatkan teknologi dan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan minat masing-masing pengguna. Kemudian di sini ada word of mouth marketing, di mana kepuasan pelanggan mendorong promosi dari mulut ke mulut dan membantu meningkatkan jumlah pengguna tanpa biaya pemasaran yang lebih besar. Nah, pada saat itu pelanggan meningkat dari 1 juta sehingga 6,3 juta. Berkat strategi tersebut, jumlah pelanggan Netflix tumbuh sangat pesat dan menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil keluar dari masa kritis. Oke, selanjutnya ini adalah fase transformasi ke streaming di tahun 2007 sampai dengan 2012. Nah, di tahun 2007 ini, bisnis DVD Netflix ini masih menguasai pasar dan sangat menguntungkan serta terus bertumbuh. Tetapi, retesting juga sudah melihat bahwa streaming digital adalah masa depan dan DVD itu pada akhirnya akan mati. Dengan begitu, Netflix ini mulai menyusun beberapa strategi. Yang pertama ini adalah pivot ke streaming pada Januari 2007. Netflix ini mengambil keputusan yang dibilang cukup berani, di mana bukan yang memaksimalkan produk DVD, tetapi mereka lebih memilih untuk meluncurkan layanan streaming video on demand. Lalu, strategi yang kedua ini adalah strategi implementasi dari Netflix, di mana dengan diberikannya streaming secara gratis untuk pelanggan DVD dengan harga tetap di kisaran 8-10 dolar per bulannya, yang kemudian katalog streaming itu yang awal terbatas kini semakin diperluas. Dengan ini, strategi tersebut ada 2 poin utama keberhasilan dicapai oleh Netflix. Yang pertama ini menjadikan first mover advantage Netflix menjadi pionir dalam bisnis streaming video. Lalu untuk poin yang kedua ini adalah di tahun 2010, Blockbuster dinyatakan bangkrut, di mana perusahaan yang raksasa yang dulu menolak tawaran Netflix kini juga tumbang. Netflix uang dulunya itu dianggap remah, kini malah menjadi pemimpin industri streaming online.
Oke, selanjutnya ini adalah fase diferensiasi original content di tahun 2013 sampai dengan 2020. Setelah sukses di bidang streaming, Netflix juga menghadapi tantangan baru, yaitu yang pertama ketergantungan pada konten lisensi dari studio pihak ketiga. Di mana pada tahun 2011, trust pemasok konten Disney dan Sony mengakhiri kerjasama dengan Netflix yang menyebabkan Netflix ini kehilangan akses ke banyak film populer. Lalu, dengan begitu, reaksi Netflix terhadap krisis konten tersebut, yaitu Netflix menyatakan jika kami tidak bisa mendapatkan konten, kami akan membuat konten sendiri. Dimulai dengan diluncurkannya film produksi Netflix pertama yaitu House of Cards. Pada proyek ini, Netflix ini menginvestasikan sebesar 100 juta dolar untuk 2 musim. Meskipun keputusan ini sangat beresiko, House of Cards ini berhasil menominasi 9 Emmy Awards dan memenangkan 3 kemenangan Emmy. Berdasarkan data 7pack pada November 2018, konten original Netflix itu juga sudah memasuki jajaran teratas. Dengan kekuatan original konten, Netflix berekspansi ke seluruh dunia. Pada akhirnya, fase ini Netflix hadir di lebih dari 190 negara. Nah, selanjutnya masuk ke fase yang terakhir, di mana fase optimisasi di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Masuk ke tahun 2021, lanskap persaingan streaming ini semakin ramai, seperti Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video, serta lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan pengguna Netflix ini mulai melambat, sementara biaya produksi konten ini terus membengkak. Sehingga Netflix ini menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama di tahun 2021 yaitu diverifikasi ke gaming. Netflix ini mulai menambahkan game mobile ke dalam platformnya dengan tujuannya adalah untuk memperpanjang engagement pengguna di ekosistem Netflix. Lalu di tahun 2022 yaitu strateginya tailored pricing dengan iklan, di mana Netflix ini meluncurkan opsi berlangganan dengan harga lebih murah yang disubsidi oleh iklan. Dengan hal itu, ini membuka pasar baru bagi pelanggan yang sensitif terhadap harga. Lalu di tahun 2023 yaitu password crackdown, di mana Netflix ini mulai melakukan aturan yang lebih ketat terhadap berbagai akun antar rumah tangga. Langkah ini itu kontroversial tetapi sangat efektif untuk mendorong pengguna yang berbagi akun untuk berlangganan sendiri. Lalu untuk strategi yang selanjutnya ini disiplin content spend, di mana Netflix ini menjadi lebih selektif dalam memproduksi konten dan juga fokusnya bergeser dari kuantitas ke kualitas dan return on investment atau ROI. Dengan begitu, hasil yang dicapai oleh Netflix ini dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, yaitu setelah bertahun-tahun menginvestasikan miliaran dolar untuk konten, Netflix akhirnya mencapai free cash flow positif pada tahun 2023, dan di tahun 2024, free cash flow kumulatif mencapai sekitar 90 miliar dolar untuk 4 kuartal terakhir. Keberhasilan Netflix didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan terus melakukan inovasi model bisnis sesuai perubahan pasar. Selain itu, Netflix selalu berorientasi pada kebutuhan pelanggan, memanfaatkan data dan algoritma untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta menghadirkan original konten berkualitas sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Netflix berhasil bertransformasi dari bisnis penyewaan DVD menjadi layanan streaming digital. Transformasi digital menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan perusahaan. Selain itu, inovasi yang berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan telah meningkatkan daya saing Netflix. Sementara, strategi yang berfokus pada teknologi dan kebutuhan pelanggan mendukung pertumbuhan bisnisnya. Selanjutnya, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain, yaitu pentingnya bersikap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, terus melakukan inovasi produk dan layanan, serta selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan agar dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mampu bertahan di tengah persaingan bisnis. Mereka bisa aja puas jadi raja DVD, tapi mereka pilih hancurin bisnis sendiri sebelum orang lain yang hancurin. Jadi buat kita, turnaround itu mindset. Kapan terakhir kali kita berani berubah sebelum dipaksa berubah? Sekian dari kelompok 3, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.